Pernah nggak sih kalian merasa bahwa kalau belajar skill baru itu kadang-kadang rumit? Materinya tersebar di mana-mana, dan progres belajarnya juga sulit dicek. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, nggak selalu langsung bisa dijawab. Nah, gue ada solusinya nih, yaitu Skillify. Skillify adalah platform yang dirancang untuk membuat belajar lebih terarah, interaktif, dan menyenangkan. Di dalamnya pengguna bisa menemukan berbagai banyak hal seperti mengikuti roadmap, mengerjakan kuis, memantau progres, hingga mendapatkan bantuan dari AI chatbot yang memahami konteks materi yang sedang dipelajari. Bukan cuma itu, untuk mahasiswa atau pelajar, Skillify juga memudahkan dosen dalam membuat materi, mengelola kelas, dan memantau perkembangan peserta. Sementara itu, admin memastikan seluruh sistem berjalan dengan lancar dan optimal. Jadi, bagaimana pengalaman menggunakan Skillify dari sudut pandang sebuah pengguna? Mari kita mulai dengan melihat fitur-fitur yang tersedia untuk student atau user. Ya, sekarang kita berada di landing page website Skillify. Nah, tadi kan saya sudah bilang kita akan melihat gimana experience atau pengalaman Skillify dari sisi guna atau user. Nah, pertama-tama kita harus bikin akun dulu. Untuk pengguna baru kita harus daftar. Cukup simple, tinggal isi nama lengkap, email, dan password. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah halaman Pathfinder. Jadi, dia itu sebuah sistem AI yang bisa merekomendasikan sebuah kursus dengan cuma beberapa pertanyaan doang. Nah, halaman ini sebenarnya bisa skip kalau tidak terlalu tertarik. Di sini ada tombol skipnya. Tapi kita demonstrasikan seperti apa kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa kursus terbaik untuk saya? Ya, oke. AI-nya merekomendasikan kursus ini. Nah, sekarang kita ke dashboard user. Nah, dashboard user kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah halaman roadmap. Di sini bisa lihat bab-babnya atau step-stepnya, dan bisa lihat di sini bahwa ada pop quiz di atas atau di deskripsi step tersebut. Nah, di sini juga ada yang namanya consistent mode. Consistent mode itu apa? Consistent mode itu kayak sebuah sistem absensi. Kita bisa atur target chapter atau target step kita berapa. Misalnya 1. Kalau tidak tercapai, otomatis tidak akan absensi Anda tidak akan tercatat. Ya, coba kita 1 dulu. Oke. Di sini bisa lihat 01. Nah, kita langsung saja ke step 1 atau chapter 1. Ya, bentuknya seperti ini.
ada materi videonya dan nanti ada deskripsi. Nah, dosen sebenarnya bisa saja menambah file ekstra seperti ya mungkin seperti PR. Nanti bisa dicantum di sini. Nah, di sini ada ringkasan, Q&A dan catatan. Q&A misalnya sebuah user ngasih pertanyaan di chapter 1. Nah, nanti dosen ini bisa menjawab di dashboard dosen. Ya, kita langsung saja. Hey, how's it going, everybody? In this series, I'm going to show you everything you need to know to get started. Bro. Nah, sehabis videonya berhenti, langsung otomatis akan keluar sebuah pop-up. Nah, seperti ini. Kalau kuisnya tidak dikerjakan, otomatis nggak bisa maju ke chapter berikutnya. Makanya harus langsung dikerjakan. Kita kerjakan. Nanti itunya seperti apa? Oke, halamannya seperti ini. Untuk soal-soalnya bisa diganti oleh dosen, misalnya 5 atau 10, maksimal 10. Dan ini kita bisa lihat levelnya apa. Sekarang kita ada di level beginner, jadi nggak terlalu susah. Nanti semakin kita semakin kerjakan chapter, otomatis akan lebih susah. Nah, saya kerjakan dulu nanti seperti apa. Oke, kita submit, kita kirim pop quiznya seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah nanti terlihat bahwa chapter 1 udah beda ya tampilannya. Oke. Nah, di sini Q&A kita bisa kirim pertanyaan, nanti dosen bisa langsung jawab sendiri. Oke, kita kembali ke roadmap. Nah, di sini juga terlihat ada fitur AI chatbotnya. Kita bisa menanyakan pertanyaan ke AI mengenai kursus ini, misalnya apa fungsi tag PR. Oke, kita kirim. Nah, kita akan menunggu responnya AI seperti apa. Oke, jadi ini kita lihat cukup panjang sebenarnya, cukup ringkas jawabannya. Ya, ini bisa banget membantu para user kalau misalnya dia bingung, nanti langsung bisa tanya ke AI chatbot. Oke, ini adalah menu profile. Kita bisa customize profile sendiri, bisa ganti nama, bisa ganti gambar, bisa tulis bio, ganti password, dan juga bisa mendelete account. Nah, kita balik ke dashboard. Ya, sepertinya cukup untuk dashboard mahasiswa atau dashboard user. Nah, itu tadi pengalaman dari sisi sebuah. Tapi semua materi dan pengalaman pembelajaran tersebut tentu nggak muncul begitu saja. Ada dosen yang menyusun kursus pembuat materi dan memantau perkembangan para peserta. Jadi sekarang yuk kita lihat Skillify dari sisi dosen atau mentor. Oke, sekarang kita akan menuju ke dashboard dosen. Dashboard dosen seperti apa? Nah, untuk membuat akun dosen, kita harus register dulu. Pertama, kita klik on Teach on Skillify, atau bahasa Indonesianya mengajar di Skillify. Seperti kayak register user biasa, tinggal isi nama lengkap, email, dan password. Oke, nah bedanya proses bikin akun untuk dosen sama user itu di sini. Dosen tidak bisa langsung membuat akun, harus diaksesi oleh admin untuk membuat akun dosen. Nah, jadi kita keluar dulu. Kita keluar.
Nah, kita login sebagai kita login dengan akun dosen yang saya sudah buat. Oke. Jadi dashboard dosen seperti ini. Kita ada manage course, manage quiz, view scores, student Q&A, dan analytics. Kita berubah jadi Indonesia dulu. Ya. Di tampilan ini kita bisa mengelola mengelola kursus baru. Kita bisa tambah, kita bisa setting kesulitannya, mungkin beginner, intermediate, atau advance. Di sini kita bisa lihat kursus-kursus yang kita sudah bikin dulu. Dan di sini kita bisa mengedit kursus halaman kursus info. Misalnya front end craft. Nah, kita bisa edit semua ini dan untuk disimpan tinggal simpan info kursus. Kelola quiz. Nah, jadi di kelola quiz kita bisa bikin quiz dengan dua cara, yaitu pakai AI dan manual. Untuk AI kita kasih prompt, misalnya bikin saya pertanyaan tentang HTML. Nah, kita bisa settingkan tingkat kesusahannya. Kita juga bisa atur berapa soal, tipe soal juga bisa, dan kita bisa cantum quiz ini di bab atau chapter berapa. Sama untuk yang manual, tapi bedanya tinggal di ketik sendiri. Dan di sini kita bisa lihat riwayat pertanyaan yang kita sudah pernah bikin. Nah, untuk nilai kita bisa lihat nilai-nilai, ada nilai-nilai quiz, dan juga bisa mencatat absensi di sini. Kita juga bisa ekspor juga untuk jadi CSV. Nah, di sini ada Q&A siswa. Dosen bisa menjawab pertanyaan yang dikasih oleh siswa di tampilan Q&A. Dan ini untuk analitik. AI assessment kita itu ada di sini. Kita bisa melihat misalnya pengguna ini seperti apa, pengguna itu seperti apa, kursus ABC seperti apa, juga bisa lihat. Di sini bisa lihat siswa yang perlu dipantau ya, seperti ini. Ya kurang lebih dashboard dosen seperti itu. Dia bisa mengelola quiz, membuat kursus, melihat nilai, dan juga melihat asesmen dari AI tersebut. Jadi kira-kira siapa ya yang mengatur semua ini di balik layar? Nah, disinilah peran admin. Mulai dari mengelola user, menyetujui dosen, mengatur AI, hingga memastikan seluruh platform berjalan dengan baik. Mari kita lihat dashboard admin. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard terakhir, yaitu dashboard admin. Nah, dashboard admin sebenarnya tidak terlalu beda dengan dashboard dosen. Bedanya itu dia lebih mengenai tentang websitenya sendiri. Misalnya kita bisa lihat ini, manajemen pengguna. Kita bisa lihat semua pengguna yang ada di website tersebut. Kita juga bisa lihat pengajuan dosen di sini. Kita bisa setujui atau tidak. Untuk akun sendiri kita bisa hapus juga, bisa disimpan, bisa diganti role juga. Kita bisa suspend juga kalau mau. Dan seperti dosen, kita juga bisa mengelola quiz, kelola kursus, kelola quiz, dan juga monitoring hasil dan nilai, sama seperti dosen. Di sini juga ada AI assessment-nya sendiri. Nah, tambahannya ini kita bisa lihat token AI yang kita pakai untuk AI chatbot sendiri. Kita juga bisa lihat history dari chatbot tersebut. Kita juga bisa lihat ini dari mana, misalnya dari dashboard atau dari kursus A, B, C. Dan untuk pengaturan global kita ada
kepribadian chatbot AI. Nah, kita bisa menaruh sebuah prompt dan dia itu akan mengedit atau mengubah sikap dari AI chatbot tersebut. Kita juga ada identitas status, bisa diganti namanya. Kita bisa perbarui password, dan kita juga ada active maintenance. Kalau misalnya perlu di maintain, kita nyalakan aktifkan maintenance. Dan itulah Skillify, sebuah platform yang menghubungkan dosen, pengguna, dan admin dalam satu ekosistem pembelajaran digital yang terintegrasi. Terima kasih telah menyaksikan demo kami. Sampai jumpa. Goodbye.